Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbihi muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat Islam Ramah, kita lanjutkan ngaji akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak yang akan menjadikan batin kita selalu bergairah, selalu bergelora. Karena hidup ini harus kita lalui dengan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, sehingga apa yang kita lakukan tidak pernah sia-sia, sehingga apa yang kita lakukan dapat membawa kebajikan bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah SAW diperintahkan untuk senantiasa memendobani, meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sahabat Islam Ramah, di antara akhlak Rasulullah yang perlu kita teladani adalah pentingnya kerjasama dan kolaborasi. Kita pada zaman modern ini kita lihat betapa kolaborasi dan kerjasama menjadi sebuah keniscayaan. Kita tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri dalam sebuah ghetto, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah kelompok. Kita harus berbaur, bergotong royong, bekerja sama, saling bahu-membahu di antara sesama. Dan kerjasama itulah yang kemudian akan menjadikan karya kita jauh lebih besar manfaatnya bagi orang lain. Terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara, kita melihat betapa kerjasama, toleransi, persahabatan, kolaborasi menjadi jauh lebih penting. Maka kemudian para ulama, terutama ulama dari Nahdlatul Ulama, mengajukan prinsip yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan, bahwa kita sebagai warga negara harus membangun kerjasama dan kolaborasi di antara sesama warga bangsa. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita sesama muslim? Ini yang juga harus menjadi perhatian kita semua, bahwa sebagai sesama muslim kita harus membangun kerjasama, membangun toleransi, membangun kolaborasi dan kebersamaan. Nah, di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, bahwa seorang mukmin terhadap mukmin yang lain seperti sebuah bangunan yang antara satu mukmin dengan mukmin yang lain harus saling memperkuat sehingga bangunan itu menjadi kokoh. Di dalam hadis lain disebutkan al-muslim akhul muslim, bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Nah, tapi hadis yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan hadis yang menurut saya jauh lebih kuat, karena Rasulullah di samping tadi disebutkan bahwa kita bersaudara dengan muslim yang lain, tetapi dalam hadis ini bahwa kita bukan hanya bersaudara, tapi kita ibarat sebuah bangunan, yang mana kalau kita melihat bangunan, semua elemennya itu harus betul-betul mendukung, mendorong supaya bangunan itu berdiri tegak, supaya bangunan itu kalau ada badai, ada angin yang kencang tidak oleng. Maka disinilah kemudian akhlak tentang kerjasama dan kolaborasi sesama muslim menjadi sangat penting. Nah, kita justru melihat satu fakta kenyataan bahwa tidak sedikit
di antara sama muslim itu saling berkonflik, berseteru, bahkan mohon maaf saling membunuh di antara mereka. Fakta itu terjadi di negeri ini, fakta itu terjadi di negeri lain, dan fakta itu terjadi dalam bentangan sejarah Islam. Maka menurut saya persoalan yang kita hadapi adalah persoalan krisis akhlakul karimah. Krisis di mana kita hanya mengklaim bangga kita sebagai seorang muslim, tetapi kita menjauhkan akhlak Rasulullah SAW, menjauhkan pesan Rasulullah tentang pentingnya membangun kerjasama, kolaborasi, sehingga bangunan umat Islam ini kokoh, tidak rapuh, tidak saling menghasut, tidak saling memfitnah. Maka belakangan kita sedih sekali ketika ekspresi dan ujaran dari sebagian umat Islam itu penuh dengan kebencian, penuh dengan fitnah, penuh dengan provokasi. Begitu mudah kita menuduh orang lain sesat, begitu mudah kita menuduh orang lain kafir tanpa kita melakukan introspeksi diri, siapa kita dan bagaimana kita. Lebih-lebih karena kita kehilangan akhlak kerjasama dan kolaborasi, sehingga kita lupa bahwa kita sebagai umat Islam ibarat bangunan, satu buah bangunan. Kita bersaudara dalam hadis Nabi tadi, al-muslim akhul muslim, sehingga kita mudah diprovokasi dan terpecah belah. Maka dari itu sahabat Islam ramah, tentu kita harus memberikan keteladanan kepada umat-umat yang lain. Kita harus melakukan introspeksi sejauh mana sungguhnya akhlak tentang kerjasama dan kolaborasi itu dibangun di antara sesama muslim sebagai modal kita untuk membangun peradaban kebangsaan, untuk membangun peradaban kemanusiaan yang adiluhung. Maka dari itu menurut saya kerjasama dan kolaborasi ini harus menjadi perhatian kita semua. Kita sebagai umat Islam, kita harus berbuat sesuai dengan pesan Rasulullah. Kita harus bertindak sesuai dengan spirit kerjasama dan kolaborasi di antara sesama. Apapun perbedaan mazhab kita, apapun perbedaan kelompok kita, mari kita kurangi perbedaan-perbedaan yang mengarah kepada perpecah belahan dan konflik. Kita harus sadar bahwa sebagai umat Islam kita mempunyai tanggung jawab untuk memberikan keteladanan yang luhur dalam komunitas kita dan komunitas umat agama-agama yang lain, terutama dalam konteks berbangsa dan bernegara. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kita bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Bayangkan saya bermimpi, bercita-cita kalau seandainya seluruh elemen umat Islam di negeri ini, di negeri yang kita cintai, saling berangkulan, saling menebarkan cinta dan kasih, tidak menebarkan provokasi, fitnah, dan hoax, maka Indonesia akan menjadi negara yang penuh kedamaian, akan menjadi negara yang toleran, akan menjadi negara yang maju, baik secara ekonomi, secara politik, secara budaya, dan peradaban Indonesia akan menjadi peradaban yang kokoh. Maka kalau kita melihat bagaimana para pendiri bangsa merumuskan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara, hakikatnya supaya kita umat Islam dengan umat agama-agama yang lain saling bergandengan tangan, saling bekerja sama, saling berkolaborasi, saling bergotong royong.
Jadi kita sebagai umat Islam harus menjadi umat yang pertama-tama memberikan contoh dan keteladanan bahwa di antara sesama kita, mari kita saling berangkulan, mari kita saling bergandengan. Tidak ada lagi pihak-pihak yang mencoba untuk memecah belah kita sebagai umat dan bangsa. Maka di dalam Al-Quran, wala tanaza'u fatafshalu. Jadi kamu jangan berpecah belah, jangan berkonflik. Kenapa? Kalau kamu berkonflik, kalau kamu terpecah belah, maka kamu fatafshalu, maka kamu akan gagal. Maka Rasulullah selalu mengingatkan kita bahwa kita sebagai seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat sebuah bangunan. Karena ibarat sebuah bangunan, maka tugas kita adalah menjadikan bangunan itu kokoh, menjadikan bangunan itu tidak rapuh, menjadikan bangunan itu dapat menyinari seluruh semesta, rahmatan lil alamin. Dan itu hanya bisa didapat kalau kita benar-benar mampu bekerja sama, mampu bergotong royong, tidak egois, tidak fanatis. Nah, sayang seribu sayang, dalam beberapa tahun terakhir, apalagi di tengah momen politik, kita melihat betapa fitnah dan provokasi ini bertebaran di tengah-tengah kita. Sehingga kehidupan kebangsaan kita, kehidupan kebatinan kita penuh dengan ketakutan, penuh dengan ancaman, penuh dengan adu domba. Jadi sahabat Islam ramah, kalau kita mengacu kepada akhlak Rasulullah SAW, hendaknya kita menata kembali bangunan rumah kita, bangunan keislaman kita, bahwa apapun perbedaan mazhab dan kelompok, hendaknya tidak menutup jalan bagi kerjasama dan kolaborasi di antara kita. Nah, betapa indahnya kalau semua kelompok menghilangkan sekat-sekat. Kalau semua kelompok umat Islam mengubur konflik di antara sesama. Kalau semua kelompok umat Islam tidak mengedepankan cara-cara kekerasan dan diskriminasi dalam memecahkan masalah. Maka dari itu di dalam Islam, dakwah pun diingat harus dengan penuh kearifan, dengan menggunakan tutur kata yang santun, dengan menggunakan debat-debat yang konstruktif. Maka ini semua adalah pesan bagi kita semua agar menjalani kehidupan ini dengan penuh kerjasama, dengan penuh kolaborasi di antara sesama. Jadi sekali lagi kita berkolaborasi, kita bekerja sama di antara sesama muslim untuk apa? Untuk memberikan contoh, untuk membangun negeri ini, bahwa kita pada akhirnya harus bekerja sama, harus berkolaborasi dengan umat agama-agama yang lain dalam konteks kebaikan dan ketakwaan di antara kita. Maka dari itu, sahabat Islam ramah, kita beruntung mempunyai Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara kita. Pancasila membentangkan jalan bagi kita untuk berketuhanan, untuk berperi kemanusiaan, untuk bersatu dalam konteks kebangsaan, untuk membangun budaya musyawarah, untuk kemudian mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Nah, Pancasila ini sungguhnya adalah satu piranti perangkat nilai yang akan memperkokoh kerjasama, kolaborasi, gotong royong kita sebagai warga negara bangsa. Maka dari itu, sahabat Islam ramah, sebagai umat Rasulullah SAW, mari kita selalu mengingat kembali tentang pentingnya akhlak kerjasama dan kolaborasi ini, bahwa kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seberat bangunan yang kokoh. Kita harus saling memperkuat di antara kita, bekerja sama dalam kebaikan, kebajikan, dan ketakwaan. Kita harus juga merangkul umat agama-agama yang lain untuk membangun negeri ini.
betapa indahnya kita semua kalau akhlak kerjasama dan kolaborasi ini selalu terpatri dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, lebih-lebih sekali lagi kepada seluruh umat Islam. Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi. Itulah kira-kira ngaji akhlak Rasulullah SAW pada episode kali ini. Kita akan lanjutkan pada tema-tema yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.